Salam God Lovers. Ketika kita percaya dan ketika kita berharap kepada Tuhan, maka janjinya ya dan amin. Mari terus andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dia Tuhan satu-satunya yang memberikan jalan keluar. Tuhan, berikanlah kuasa, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, setiap saat datang padamu. Ku layangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Oh, Yesus, Kau segalanya, tiada Allah seperti-Mu, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Shalom semuanya, saya percaya bahwa menghadapi tahun yang baru ini tentu kita perlu mempersiapkan kita punya kehidupan agar apa yang kita akan lihat di depan akan menjadi sesuatu yang mendorong dan memberkati kita punya hidup, sehingga kita semakin tajam, kita semakin mendekati setiap rencana Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu hari ini izinkan saya berbagi dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa pada ujungnya ada sebuah tujuan yang Tuhan persiapkan untuk setiap kehidupan kita, bahkan dipakai kata hadiah, yaitu adalah panggilan sorgawi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah tapi untuk sampai ke sana, firman Tuhan berkata bahwa ada 3 fase yang perlu kita putuskan, kita lewati dalam setiap kehidupan kita. Makanya ada orang yang berkata bahwa life is a journey gitu ya. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan kita ada 3 hal yang saya rasa yang akan kita hadapi. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang ada di belakang itu selalu namanya adalah masa lalu. Nah, lalu yang kedua, setelah dikatakan melupakan apa yang di belakang, dikatakan bahwa aku akan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Jadi Paulus rubah posisinya, dia belum bergerak, dia baru mengarahkan dirinya kepada apa yang di depan, tapi hari itu adalah masa yang sering disebut adalah hari ini. Dan yang ketiga ternyata dikatakan lalu aku berlari pada tujuan yang ada di depanku. Atau kita suka sebut dengan nama masa depan. Ternyata kalau kita belajar dalam prinsip waktu ya saudara, dalam perjalanan kita tentu kita akan menghadapi 3 area ini. Kita punya yang namanya masa lalu, kita sedang ada di hari ini, dan kita juga akan menghadapi masa depan. Masa lalu, hari ini, masa depan adalah bagian yang Tuhan izinkan perlu kita lewati dalam perjalanan kita. Saya menemukan salah satu penentu keberhasilan perjalanan kehidupan kita adalah waktu kita berhasil menghandle dan mengelola dengan baik ketiga fase ini. Fase yang pertama namanya adalah masa lalu. Prinsip yang penting adalah kita perlu tahu setiap kita punya yang namanya masa lalu. Dan itu terjadi dalam kita punya hidup. Dan dalam realita masa lalu kita perlu sadar bahwa kita nggak bisa lagi merubah apa yang telah terjadi dalam kita punya hidup. Ada situasi-situasi yang Tuhan telah kerjakan, ada kondisi-kondisi yang telah kita alami. Baik yang namanya kegagalan maupun yang namanya keberhasilan. Baik yang namanya kehancuran apa yang sedang kita kerjakan, atau mungkin adalah kesuksesan yang berhasil kita peroleh di masa lalu itu. Nah masa lalu itu adalah bagian dalam perjalanan kehidupan kita yang tentu akan punya pengaruh dalam kondisi kita hari ini. Makanya tadi Paulus bilang, saya mengarahkan diri kepada ke depan. Ternyata untuk kita bisa berjalan, cara kita memandang arah itu menentukan. Benar saudara ya? Kalau kita mengarahkan pandangan kita ke kanan, itu akan menolong kita bergerak ke kanan. Tapi bayangkan kalau kita mau bergerak ke kiri, tapi arah kita ke kanan, tentu akan sangat sulit. Nah karena itu Paulus ingatkan untuk berjalan di depan, arah kita, pandangan kita harus ke depan. Meskipun yang di belakang itu ada dalam kehidupan kita. Artinya kalau mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam masa lalu kita, baik mungkin dalam masalah pekerjaan, mungkin dalam masalah pelayanan, mungkin dalam masalah hubungan, tentu setiap peristiwa itu melahirkan makna. Dan cara kita memaknai peristiwa tersebut itu yang menentukan langkah kita hari ini. Nah, maknailah setiap peristiwa dengan baik dan benar. Dan juga mungkin kita pernah mengalami yang namanya keberhasilan. Entah kita berhasil dalam karir, berhasil dalam target-target yang kita mau capai. Tapi firman Tuhan bilang selalu yang ada di belakang itu namanya masa lalu. Dan Paulus bilang gini, aku melupakan apa yang di belakang. Artinya adalah jangan sampai yang di belakang kita itu yang menentukan arah perjalanan dalam kehidupan kita. Masa lalu saya hancur, saudara. Saya pernah cerita di gereja Anda semuanya. 9 tahun pakai narkoba, kehilangan semuanya, sekolah berantakan, pendidikan berantakan, keluarga hancur. Dan itu terjadi kira-kira tahun 1999, saya memutuskan berubah seluruh hidup saya. Dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Dan saya memulai perjalanan baru dalam kehidupan saya. Tapi apa yang telah terjadi sebelumnya saya nggak bisa rubah. Yang saya bisa belajar adalah menemukan makna dari apa yang telah saya alami. Artinya lewat setiap peristiwa di masa lalu yang kita pernah alami, temukanlah pembelajaran. Karena masa lalu adalah tempat kita belajar menemukan makna dan pemahaman.
Sehingga apa? Itu akan menentukan hari ini bagaimana cara kita berjalan dan kemana arah kita melangkah dalam hidup ini. Mari kelola masa lalu kita dengan baik dan benar. Kalaupun kita mengalami gagal, mari latih untuk kita bisa melihat bahwa kegagalan ini adalah sebuah proses pembelajaran sehingga saya bisa tetap menemukan sikap yang berdaya hari ini. Kalau dulu saya gagal artinya saya mungkin kurang buat A, saya mungkin kurang buat B, saya mulai introspeksi, saya mulai bangun lagi. Berarti hari ini supaya saya tidak gagal lagi, ini yang saya perlu rubah. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Nah, makanya di fase hari ini adalah fase yang saya sebut dengan nama performa. Di mana ini adalah momen di mana kita perlu perform, lakukan semua yang kita harus lakukan. Keputusan-keputusan penting dimulai dari hari ini. Jangan sampai kita terlena dengan masa lalu, bahkan mungkin juga kita terlena dengan masa depan, sehingga hari ini kita nggak buat apa-apa. Kita cuma hidup dari sisi baliknya ya. Kita cuma hidup berandai-andai, wah kalau nanti saya punya mobil, kalau nanti pelayanan saya sudah berkembang, kalau nanti keluarga saya sudah berhasil, kalau nanti karir saya sukses. Itu semua enak dan indah. Tapi kalau hari ini kita habiskan waktu kita cuma untuk berandai-andai satu hari nanti, saya takutkan pada waktunya nanti kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Keputusan dimulai dari hari ini. Sikap kita hari ini yang menentukan apa yang kita peroleh di masa depan. Karena itu di fase yang kedua, fase hari ini adalah fase di mana kita perlu ambil keputusan demi keputusan. Mulai membangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mulai evaluasi diri apa yang saya perlu rubah, apa yang saya perlu tambahkan, apa yang saya perlu pertajam. Sehingga arah saya bukan ke belakang lagi, tapi arah saya ada ke depan. Karena apa yang di depan itu yang Tuhan persiapkan buat hidup saya. Mari lewati hari-hari ini dengan menjadi orang-orang yang berdaya dalam apa yang kita kerjakan. Oke? Jangan izinkan masa lalu yang dikte kita punya hidup. Tapi juga jangan izinkan kita terlena dengan harapan-harapan di masa depan. Tetap percaya Tuhan yang pegang kita punya masa depan. Tapi hari ini yang kita perlu lakukan adalah berjalan dengan setia. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, sampai berhasil. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang kita bisa kerjakan sehingga apapun situasi yang Tuhan taruh kita hari ini bisa kita lewatin. Amin. Nah, tapi tetap jangan khawatir. Tuhan juga bukan hanya menjanjikan masa lalu, Tuhan juga bukan hanya menjanjikan hari ini, tapi Tuhan juga menjanjikan yang namanya masa depan. Masa depan selalu adanya di depan, bukan adanya di belakang. Meskipun hari ini kita belum sentuh, kita belum ada di dalam masa depan, kita belum menikmati, merasakan masa depan, tapi kenapa kita mempercayai bahwa Tuhan telah menyiapkan masa depan dalam kita punya hidup? Nah, di situ adalah muncul kata ini. Yang penting dalam fase yang ketiga yang terakhir untuk kita bisa menghadapi masa depan adalah yang namanya pengharapan. Pengharapan itu penting saudara semuanya. Firman Tuhan berkata pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar yang dalam, yang tertancap di dalam laut. Sehingga ketika jangkarnya kuat, kapal di atas itu meskipun ada angin yang besar tidak akan hanyut terbawa ombak. Tapi kapalnya firm, tetap ada di atas. Nah, pengharapan itu seperti jangkar yang akan terus menjaga kita punya hidup, yang akan terus menolong kita di saat mungkin kita dalam kondisi badai, di saat mungkin kita dalam kondisi di mana kayaknya yang sedang kita hadapi penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan ketidakmungkinan, penuh dengan segala kekhawatiran, tapi selama pengharapan ada dalam hidup kita, itu yang akan pertahankan kita untuk tetap percaya bahwa masa depan itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Menurut saya kita boleh kehilangan uang, kita boleh kehilangan posisi, kita boleh kehilangan jabatan, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan dalam kita punya hidup. Karena itu kita percaya bahwa pengharapan yang terbaik adalah Tuhan telah mempersiapkan panggilan sorgawi dalam kita punya hidup. Karena itu dalam tahun yang baru ini, journey yang baru ini, mari sama-sama ambil waktu untuk refleksi diri. Kelola masa lalu dengan baik, temukan pembelajaran-pembelajaran dalam masa lalu,
putuskan hari ini, ambil keputusan-keputusan, mulai kelola dengan baik, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru, dan tetap punya pengharapan yang besar akan masa depan yang Tuhan telah persiapkan buat kita punya hidup. Tahun 2024 berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan karya-karyanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pesan ini, tolong kami, bantu kami untuk bisa memahami rencana Tuhan yang terbaik, agar dalam perjalanan kehidupan kami tahu Tuhan ada bersama kami. Kami siap memulai journey yang baru bersama-sama dengan Tuhan, melewati semua masa lalu yang sudah kami lewatin. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat untuk hari ini mengerjakan semua yang penting yang perlu kami kerjakan dalam hidup kami, dan beri kami kemampuan punya pengharapan yang besar akan masa depan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.